Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Reni dan juga asisten dosen. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami terkait UMKM Seblak Penak. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Alia Raisa dengan NRP 015. Selanjutnya adalah Syakira Naswa Jasamin dengan NRP 029. Selanjutnya adalah saya sendiri, Naura Koza dengan NRP 034. Dan juga Latifah Azahra dengan NRP 040. Sebelum kita menuju ke profil UMKM-nya sendiri, menuju ke analisis kami terkait dengan tugas kami, izinkan kami untuk mempresentasikan terkait apa yang kita bawakan. Di sini kami membawakan Seblak Penak yang berada di cabang di Keputih. Untuk Seblak Penak sendiri itu sudah berdiri sejak Mei tahun 2019 dan memiliki banyak cabang. Untuk UMKM Seblak Penak Indonesia bergerak di bidang food and beverage dengan fokus utama penjualan seblak prasmanan serta menu tambahan berupa wonton kuah, squash drink, dan juga es teh. Oke, selanjutnya kami akan membahas mengenai analisis kondisi UMKM-nya melalui identifikasi kelemahan dan kekuatannya. Kekuatan dari seblak penak itu sendiri itu harganya terjangkau, dimulai dari toppingnya itu ada yang harga 1.000-an. Terus yang kedua itu ada lokasi yang sangat strategis dekat dengan beberapa perguruan tinggi. Di sini dekat banget sama ITS. Terus yang terakhir itu ada banyak varian di mana dia itu mencantumkan bahwa mereka menyediakan 60 plus topping. Selanjutnya, kelemahan dari UMKM ini itu ada banyak pesaing yang dimana di sekitar ITS tuh menjual beberapa makanan berat dan ringan. Terus yang kedua itu mereka tidak melibatkan tim profesional sehingga pengelolaan kontennya itu sepenuhnya dilakukan oleh internal karyawannya. Terus yang terakhir itu keterbatasan kapasitas tempat yang dimana mereka itu tidak mampu menampung volume pesanan dine-in yang tinggi. Dari berdasarkan itu, kami membuat sebuah user persona yang kami ambil nama Putri, yang dimana Putri ini adalah dummy yang berusia 20 tahun, terus pekerjaannya mahasiswa, lalu pendapatannya itu di antara 1,5 juta sampai 2 juta rupiah. Terus Putri sendiri berdomisili di asrama ITS. Lalu latar belakangnya itu seorang kalangan muda yang berkuliah di Institut Teknologi 10 November dan mengambil jurusan teknik lingkungan, yang dimana dia itu sangat menyukai kuliner dengan rasa rempah yang khas dengan harga terjangkau. Selanjutnya poin-poinnya itu ada 3, yang dimana Putri itu merasakan bahwa rasa rempah pada kuliner yang ditemukan seringkali kurang otentik atau tidak kuat. Terus yang kedua tidak ada makanan di kamarnya, dan yang terakhir itu harga makanannya yang mahal. Lalu perilaku dari Putri sendiri, dia itu sangat menyukai makanan pedas dan penyuka makanan yang memiliki rasa rempah-rempah seperti kencur. Lalu untuk tujuan dan motivasi Putri sendiri itu ia ingin mendapatkan harga yang murah, mencari makanan yang siap santap, dan mencari solusi yang memungkinkan konsumsi makanan enak tanpa harus beranjak dari tempat tinggal. Selanjutnya, di sini ada ide konten berdasarkan pain point yang sudah kita dapatkan. Di sini ada 3 ide konten yang sudah kita buat, yaitu yang pertama ada cara membeli seblak penak, yang kedua ada tren TikTok musik, Fruit by Magic, yang ketiga ada makanan enak saat uang menipis. Untuk konten cerita cara membeli seblak prasmanan sendiri itu kita mengambil pain point, yaitu harga makanan yang mahal. Untuk konten ini sendiri, yaitu ada video pendek TikTok dan juga feeds Instagram. Tujuannya untuk menjawab pain point harga makanan yang mahal, kemudian menonjolkan pilihan harga menu yang banyak dan murah. Untuk nilai tambahannya, yaitu adalah relatable, lucu, dan juga dekat dengan kehidupan mahasiswa. Mungkin bisa dibuka untuk link TikTok dan Instagram.
Instagramnya. Mungkin bisa dikembalikan ke PPT-nya lagi. Baik, untuk selanjutnya, di sini ada konten video, yaitu konten TikTok dengan musik Fruit by Magic. Nah, di sini itu untuk poin-poin yang kita ambil adalah tidak ada makanan di kamar, serta harga makanan yang mahal. Untuk format videonya sendiri, kita menggunakan video tren dengan musik TikTok. Tujuannya untuk menyampaikan value video terjangkau dan memperkuat kedekatan dengan mahasiswa lain. Untuk nilai tambahan dari konten ini itu tidak butuh banyak editing, bisa pakai potongan video sederhana. Mungkin bisa dibuka untuk link TikTok atau Instagramnya. Baik, untuk konten selanjutnya. Nah, untuk konten terakhir, yaitu konten ketiga, di sini ada konten menu hemat, yaitu makanan yang enak saat uang menipis. Di sini kita mengambil poin-poin harga makanan yang mahal juga. Kemudian untuk formatnya kita menggunakan carousel tentang seblak itu sendiri. Tujuannya untuk menjawab poin uang menipis, tapi ingin makan enak dan menarik mahasiswa. Untuk nilai tambahnya, editingnya sendiri itu sangat sederhana dan juga shareable. Mungkin bisa dilihat untuk konten Instagramnya. I'm not cute anymore. I'm not cute anymore. Lalu selanjutnya, ini kita menjelaskan tentang progres konten kita pada platform sosial media. Yang pertama itu konten Instagram, before after fitur collaboration. Ini kita melakukan kolaborasi dengan akun utama dari sebelah penak tersebut. Lalu yang kedua adalah konten TikTok selama 3 hari kita upload. Nah, progres konten Instagram yang pertama ini untuk yang setelah upload tapi belum menggunakan after collab, belum menggunakan collab, kurang lebih ini kita mengambil screenshotnya sekitar 1,5 jam. Itu yang menonton sekitar 7 akun. Dari followers itu sekitar 41 sampai 41,4% dan yang non followersnya mencapai 58 sampai 6%.
Overview-nya ditonton selama 27 kali dengan total tontonan 2 menit 31 detik. Lalu setelah kita menggunakan collaboration dengan akun utama Sebelah Pena, tayangan itu mencapai akun yang dijangkau 164 akun dengan pengikutnya sebanyak 2,5% dan bukan pengikut 87,5%, lebih banyak dari sebelumnya. Tayangan ini ditonton sebanyak 244 kali dengan jumlah like 17 dan membagikan story ini sekali. Lalu selanjutnya, ini untuk konten yang pertama tadi, ini yang konten kedua tadi, yang di Instagram. Interaksinya yang pada awal itu sekitar 7 akun juga, sama dengan like-nya sekitar 7 akun tersebut. 7 akun tersebut itu dari follower sekitar 42,9% dan non-followernya 57,1%. Lalu setelah kita menggunakan kolaborasi, eh, penonton yang menjangkau video kami sebanyak 212 akun dengan total penonton dengan banyak penontonnya 279 kali tontonan. Dan pengikutnya itu ada sekitar 12%, lalu yang dari bukan pengikut itu sekitar 88%. Di interaksinya ini yang menyukai sekitar 14 akun dan membagikan video kami sebanyak 6 akun. Lalu konten Instagram ketiga yaitu carousel tadi, interaksinya pada awal sekitar 7 akun dengan followersnya 42,9% yang menonton dan yang non-followersnya 57,1%. Di overview sendiri ditonton sekitar 29 kali. Jadi yang menonton itu pertama menonton dari profil tuh 92,9%. Jadi mereka tahunya dengan membuka profil kami. Lalu yang nonton langsung dari reveal feed-nya itu sekitar 7,1%. Lalu setelah kita menggunakan fitur collab-nya, interaksinya dari pengikut itu 47,1%, yang bukan pengikutnya 59,9%, itu interaksi atau ditonton sebanyak 13 kali dengan yang menyukai 13 akun. Lalu tayangannya itu dilihat sebanyak 176 kali dengan pengikut 48,9% dan yang dari bukan pengikut itu 51,1%. Dan ditonton dari profilnya tadi sekitar 121 kali, dari beranda 48 kali, dan dari lainnya itu 7 kali. Baik, untuk disclaimer, ini kita mengupload kontennya dengan akun baru, dengan sedikit followers, dan baru setelahnya kita meminta untuk tim akun official dari Sebelah Pena untuk melakukan kolaborasi. Selanjutnya, selain Instagram, kita juga menggunakan TikTok. Untuk TikTok ini, awal sebelum dikarenakan di TikTok terdapat fitur kolaborasi, namun tidak semua akun bisa menggunakannya, jadi mungkin masih dalam masa pengembangan. Nah, untuk di hari pertama sebelum dibantu melakukan status ataupun story di akun TikTok dari Sebelah Penak sendiri, kita mendapatkan video viewersnya ada 47 dengan average waktu melihat rata-rata adalah 6,9 detik dengan total di start videonya adalah 7 menit 54 detik dan hanya 3,7% yang menonton video sampai akhir. Di sini tidak ada traffic source-nya dan 98% penonton adalah non-followers. Dan juga kebanyakan dari yang melihat videonya itu melihat menekan like di menit 0,00, yang mana berarti bisa kita simpulkan bahwa orang yang meng-like video tersebut adalah orang yang kita kenal atau rekan-rekan kami yang kami share link untuk dibantu like. Selanjutnya, setelah dibantu story oleh pihak Sebelah Penak, view-nya menaik
drastis menjadi 141 view. Dengan total play-nya adalah 21 menit 43 detik. Average watch time-nya adalah 6,4 detik. Dan juga yang menonton video full itu ada 4%. Naik daripada yang lama. Lalu untuk retention rate-nya juga meningkat, yaitu yang menonton ada lebih dari 10%. Dengan traffic source-nya itu kebanyakan berasal dari for your page atau berasal dari beranda masing-masing. Untuk yang personal profile ada 28,5%, yang lain ada 4,1%, dan direct message ada 1,2%. Untuk total viewers-nya sama seperti sebelumnya, yaitu 99% dari non-followers. Kami menebaknya untuk non-followers ini adalah followers dari sebelah pena. Karena konten ini meningkat drastis setelah sebelah pena melakukan story mengenai konten kami. Selanjutnya untuk gendernya, 13% dilihat oleh laki-laki dan 87% dilihat oleh 8 perempuan. Dengan rata-rata usia ada yang paling tinggi di usia 25 sampai 34 dengan total 52% dan lokasi 100% ada di Indonesia. Untuk most view-nya juga sama, cuman di sini kita bisa melihat grafiknya bahwa kebanyakan juga ada yang melihat di titik lebih dari 0,01, beda dengan yang sebelumnya. Yang di sini bahwa grafiknya itu monoton, dan di sini kita bisa melihat ada perbedaan untuk grafiknya walaupun sama-sama most like watch video di menit 0.00. Selanjutnya progres TikTok yang kedua, konten yang kedua yaitu yang trend by Rap Music itu juga sama, yaitu kita belum menemukan apapun seperti traffic source-nya masih nol, age, location-nya juga masih nol. Cuman di sini viewersnya 100% oleh non-followers. Dengan most view-nya, most like video itu paling banyak di 0.00 detik. Untuk video yang melihat ada 13 orang dengan average watch time-nya di 5 detik dan play time-nya di 2 menit. Nah, setelah dibantu melakukan story oleh pihak sebelah Penakin, view-nya menjadi naik drastis dengan total 188 viewers dengan total play-nya adalah 17 menit 54 detik. Dengan watch full videonya terdapat 5%. Untuk retention-nya, on average viewer watch 25% di video kita. Dengan traffic-nya kebanyakan lewat dari berandanya, yaitu 71,7%. Melihat video melalui beranda kita itu ada 18,7%, dan juga yang mencari ada sekitar 7,2%. Nah, untuk viewersnya meningkat, yaitu terdapat 9,9% non-followers dan juga 1% followers. Dengan gendernya 11% cowok, pria, 85% wanita. Dengan kebanyakan juga masih sama seperti sebelumnya, yaitu 25 sampai 34 usianya yang menonton dengan 47%, dengan lokasinya berada di Indonesia. Dengan engagement-nya hampir sama seperti sebelumnya, cuman ini memiliki peningkatan lagi sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu di grafik bawahnya yang di sini yang sudah kita lihatkan ya di sini. Nah, setelah menganalisis hal-hal tadi, hasil pengamatan terhadap progres konten menunjukkan adanya perbedaan performa sebelum dan sesudah mengaktifkan fitur collaboration di Instagram. Konten yang menggunakan fitur collaboration menunjukkan peningkatan jangkauan dan interaksi dibandingkan dengan sebelum kita mengajukan collaboration dengan pihak Instagram dari sebelah pena Indonesia. Sementara itu, di konten TikTok yang diunggah tanpa fitur collaboration tetap memberikan exposure awal, tetapi belum menunjukkan peningkatan signifikan. Namun setelah kita meminta untuk dibantu melakukan story, seperti yang kita lihat tadi dari hasil analisis juga terdapat peningkatan yang signifikan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemilihan jenis konten, kesesuaian platform, serta pemanfaatan fitur media sosial seperti collaboration dengan content creator dapat memiliki pengaruh terhadap performa konten digital UMKM. Strategi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi UMKM dalam meningkatkan visibilitas brand dan juga efektivitas promo secara berkelanjutan di media sosial. Mungkin sekian dari kelompok kami, presentasi kelompok kami. Apabila Bu Reni ataupun asisten dosen ingin melakukan cek terhadap kebenarannya, mungkin bisa dicek untuk di sini kita sudah mencantumkan UMKM Contact. Di sini kita mencantumkan Instagramnya Sebelah Pena Indonesia dengan adresnya adalah di Keputih Sukolilo Surabaya. Mungkin bisa juga menghubungi kami secara langsung untuk kita bantu untuk kedepannya. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.